Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Syudi, NIM 18010040043 dari kelas BBC 6A. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai 11 pertanyaan yang diajukan oleh dosen terkait dengan ulangan tengah semester penelitian sastra. Yang pertama yaitu hakikat penelitian sastra. Hakikat dari penelitian sastra yaitu proses bertemunya antara pencipta karya sastra dengan karya sastra yang telah dihasilkan. Yang kedua, yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lainnya. Perbedaan penelitian sastra dengan penelitian lainnya yaitu terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian dalam sebuah penelitian sastra tidak terlepas dari karya sastra yang sedang ditelitinya, sehingga sumber data yang diperoleh pun hanya terdapat dalam sebuah karya sastra itu sendiri, misalnya novel, kumpulan cerita pendek, ataupun puisi. Lalu, penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif jika seperti apa dan contohnya. Penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif jika penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Contoh penelitian kualitatif dalam penelitian sastra yaitu analisis struktural novel karya Eka Kurniawan. Dalam penelitian tersebut, peneliti meneliti mengenai struktur dalam novel karya Eka Kurniawan menggunakan pendekatan kualitatif. Lalu, penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif juga seperti apa dan contohnya. Penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif jika proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Dalam penelitian kuantitatif terdapat populasi dan sampel. Kemudian hasil penelitian tersebut dipresentasikan dalam bentuk hasil penghitungan matematis. Hasil penghitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Contoh penelitian sastra yang menerapkan penelitian kuantitatif yaitu kemampuan mengapresiasi puisi dengan metode hermeneutik dalam penguasaan bahasa figuratif siswa MAN 2 Mataram tahun ajaran 2018-2019. Dalam penelitian itu merupakan penelitian kualitatif dikarenakan menggunakan populasi dan sampel dan hasil yang diperoleh berupa numerik. Lalu penelitian sastra sebagai penelitian terapan jika seperti apa? Contohnya, penelitian sastra sebagai penelitian terapan jika berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Tujuan utama penelitian terapan adalah pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, baik secara individu, kelompok, maupun untuk keperluan industri atau politik dan bukan untuk wawasan keilmuan semata. Contoh penelitian terapan dalam penelitian sastra yaitu membaca prosa sebagai bentuk kepedulian literasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan data dan sumber data dalam penelitian sastra? Dan contohnya, data dalam penelitian sastra yaitu data yang memuat sekumpulan informasi atau fakta yang didapat dari pengamatan suatu objek. Contoh, data dalam penelitian sastra bisa berupa kutipan atau dialog-dialog tokoh utama yang terdapat dalam novel Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam karya Dian Purnomo. Lalu, sumber data dalam penelitian subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian sastra, sumber data dapat diperoleh dari prosa maupun puisi. Lalu, apa yang dimaksud dengan objek penelitian dalam penelitian sastra? Contohnya, objek penelitian sastra adalah pokok atau topik penelitian sastra. Dalam penelitian sastra, objek penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah semua bentuk kegiatan penelitian sastra, sedangkan objek formal adalah ditentukan oleh sudut pandang yang dilakukan oleh masing-masing peneliti dalam penelitian sastra. Contoh objek penelitian sastra misalnya jika peneliti meneliti citra konsep budaya Jawa dalam Sri Sumarah karya Umar Khayyam, maka objek penelitiannya adalah citra konsep budaya Jawa dalam teks Sri Sumarah. Adapun data-data penelitiannya adalah unsur-unsur pembentuk citra konsep budaya Jawa. Lalu, mengapa penelitian sastra diperlukan pendekatan? Dalam penelitian sastra diperlukan adanya pendekatan karena pendekatan adalah cara peneliti dalam memandang sebuah penelitian.
Selain itu, dengan adanya sebuah pendekatan, maka peneliti akan menjadi lebih fokus sehingga tidak melebar kemana-mana. Kemudian, apa saja pendekatan dalam penelitian sastra? Menurut Abrams, ada 4 pendekatan penelitian sastra. Yang pertama, pendekatan objektif. Pendekatan objektif lebih memusatkan pada unsur-unsur yang dikenal dengan analisis intrinsik. Pendekatan objektif juga biasa disebut sebagai analisis otonomi, analis egrosentrik, dan pembacaan mikroskopi. Masalah yang dapat dipecahkan dengan pendekatan ini diantaranya yaitu cara bahasa, stilistika, dan aspek lain yang berfungsi untuk menimbulkan kualitas estetis. Dalam fiksi, misalnya yang dicari adalah unsur-unsur plot, tokoh, latar, kejadian, sudut pandang, dan sebagainya. Lalu ada pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik memiliki persamaan dengan pendekatan sosiologis. Perbedaannya yaitu pendekatan sosiologis tetap bertumpu pada masyarakat, sedangkan pendekatan mimetik bertumpu pada karya sastra. Kemudian ada pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif lebih memanfaatkan data sekunder, data yang sudah diangkat melalui aktivitas pengarang sebagai subjek pencipta, jadi sebagai data literal. Pendekatan ini tidak semata-mata memberikan perhatian terhadap bagaimana karya sastra itu diciptakan, tetapi juga bentuk-bentuk apa yang terjadi dalam karya sastra yang dihasilkan. Lalu yang terakhir ada pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik memberikan perhatian utama pada pembaca. Pendekatan ini memberikan perhatian pada pengesaran dan fungsi-fungsi baru pembaca tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan implikasi pembaca melalui berbagai kompetensinya. Kemudian jelaskan konsep dan langkah-langkah kerja pendekatan penelitian. Yang saya pilih di sini yaitu pendekatan penelitian mimetik. Yang pertama, konsep pendekatan mimetik. Konsep pendekatan mimetik yaitu pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai imitasi dari sebuah realitas. Kemudian ada langkah kerja pendekatan mimetik. Yang pertama, peneliti menggunakan analisis isi yang terdapat dalam sebuah karya sastra seperti novel atau cerita pendek. Yang kedua, peneliti mengamati dan mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, peneliti membandingkan isi novel dengan kegiatan yang ada di masyarakat. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian sastra? Teknik pengumpulan data dalam penelitian sastra dilakukan melalui pembacaan secara cermat serta pembacaan berulang-ulang, dan dari semua bacaan harus dipilah-pilahkan ke dalam unit kecil agar mudah dianalisis. Kemudian hasilnya dicatat dalam sebuah kartu data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sastra biasanya adalah teknik baca, teknik catat, perekaman, pengamatan, berperan serta analisis dokumen dan wawancara. Terima kasih. Semoga presentasi apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.